Rema hadir kembali, saudara-saudari, masih bersama dengan saya, dengan Pastor Robson. Hari ini kita masih sama Bang Mario. Pas semuanya. Sapa lu Bang. Halo, Rema, Rema, pecinta Rema. pemirsa sekalian, Shalom. Hari ini kita masih ada dari Bukit Keraton di daerah Sentul. Kita udah nggak perlu lagi promote atau kasih tahu makanannya, minumannya. Ini udah pasti enak benar. Iya. Selain makanan, minuman, tempatnya juga keren banget. Kalau nggak percaya langsung datang. Langsung datang. ya orang-orang Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya langsung meluncur. Bukit Keraton Sentul juga nggak jauh kok dari Jakarta. Yes. Paling sejam lah. Lancar sampai sini. Jalannya lancar. Hari ini kita mau coba bahas tentang salah satu isu sosial yang sedang marak-maraknya. Pernah nggak lihat orang yang umurnya sudah bangkotan, udah tua, Bangkotan ya. ya kan? Tapi gaya masih kayak anak-anak. Jadi kayak anak-anak yang terjebak di dalam tubuh orang dewasa. Nah, banyak tuh kita lihat tuh, begitu-begitu. Orang yang udah tua, tapi gayanya, pemikirannya, kelakuannya seperti anak-anak. Itu ada istilah kerennya itu namanya inner child. Nah, apa itu inner child? Kita tanya ke orang ini. Wah. Narasumber kita ini mengerikan nih kalau ngomongin inner child. Bang Mario, lu pertama. Ya, Orang bilang wah ini gambar dirinya ada istilah gini. Masa kecil nggak bahagia tuh dia. masa kecil kurang bahagia. Masa kecil kurang bahagia tuh gitu-gitu. Apakah ini mental disorder yang namanya inner child itu? Atau gini deh, pengertian inner child itu sendiri dulu deh. Apa dia sebenarnya apa? Sebenarnya inner child itu sendiri adalah pengalaman yang dialami oleh seseorang pada masa kanak-kanak dan berdampak pada masa dewasanya. Jadi ada sesuatu yang belum diselesaikan Di masa kecilnya. di masa kecilnya. Sehingga itu berdampak dalam perilakunya ketika dia sudah dewasa. Tadi istilahnya Brother Mike, ketika dia udah bangkotan pun ke bawah itu. Nah yang harus kita pahamin tuh, inner child itu nggak selalu bicara tentang perilaku yang negatif yang dia terima. Jadi perilaku positif misalnya, dia jadi anak yang spesial. Anak emas dia di rumah nih. Iya benar-benar. Ada 3 orang anak, dia anak tengah, spesial. Oh biasanya si anak tengah yang terabaikan, sorry. Anak pertama sama anak terakhir. Iya. Ini, yang pertama ini spesial. Mungkin karena anak laki-laki satu-satunya. Nah karena perlakuan spesial inilah, ini yang akan berdampak pada masa depannya ketika dia dewasa. Padahal positif itu ya. Padahal positif waktu diperlakukannya kan spesial. Semua dikedepanin dia yang pertama selalu gitu kan. Spesial. Nah, tetapi juga inner child itu bisa dari situasi negatif di masa kecil. Nah ini nih, misalnya di rumah juga dijadikan anak tiri. Gitu, kurang dihargain, kurang perhatian. Nah jadi dua pengalaman ini baik positif maupun negatif ternyata bisa membentuk inner child seseorang di masa dewasanya. Oke, ada istilah kalau dalam dunia filsafat itu pengalaman eksistensial. Pengalaman eksistensial itu pengalaman kebutuhan yang ingin disayangi, dicintai, direngkuh, dihormati, dipercaya, dimaknai hidupnya. Ada tuh istilah itu. Jadi pada dasarnya manusia itu kan butuh yang namanya kasih sayang gitu-gitu. Ada penelitian yang bilang bahwa kalau anak kecil dibiarin begitu saja dengan anak kecil yang dikasih perhatian, disayangi, ini akan tumbuh jadi 2 anak yang benar-benar ini jadi kacau nih. Yang kurang perhatian. Yang kurang perhatian ini gitu. Mungkin itu kali ya maksud inner child. Bisa seperti itu ya, bisa seperti itu karena tadi pengalaman eksistensial itu ya pada dasarnya manusia itu kebutuhan kita yang utama itu disayangi. Ya kan? Disayangi dalam taraf yang normal karena uniknya inner child itu adalah kalau sayangnya berlebihan memunculkan inner child juga di masa yang akan datang. Kurang terima kasih sayang juga demikian. Oke. Gitu. Dalam psikologi perkembangan juga ya sebetulnya
anak itu bukan pada saat sudah lahir loh sebenarnya, jiwanya itu merekam apa yang orang tua yang lakukan. Iya betul. Katanya dari sebelum dijanin aja, di dalam perut Ketika aja. dalam kandungan. Misalnya nih, mamanya marah-marah gitu, atau orang tuanya marah-marah. Dia udah merekam tuh ternyata dari kandungan. Iya, Makanya kan betul. ada istilah, harus kasih lagu apa gitu supaya dia bisa dengar. Itu benar. Bahkan pada saat kecil pun, dia meskipun misalnya baru usia-usia 1 tahun deh, malam-malam dia nangis, terus orang tuanya capek gitu, aduh mesti bangun jam 2 pagi, mesti dicuekin aja ya terus anaknya. mesti nyiapin popoknya sambil ngedumel-ngedumel, marah-marah. Itu anak merekam loh ternyata. Iya. Itu salah satu, maksudnya dampak dari inner child itu ternyata memang dari sejak kecil, orang tua itu harus sudah benar-benar, Iya. dia harus sudah benar-benar melihat bahwa ini adalah gambar dan rupa Tuhan. Yang Ya, notabene betul. kita harus sayangi dia gitu. Gitu nggak sih Bang? Benar. Tetapi yang menarik begini, karena sekalipun hal itu positif maupun negatif akan membentuk inner child begitu kan? Berarti agar inner child anak ini terjaga, tetap baik, berarti harus seimbang. Perlakuannya harus tepat. Nah, tetapi kan faktanya kehidupan si orang tua tidak selalu baik-baik saja. Kalau orang tuanya bekerja di kantor, dia bisa punya masalah. Oke. Kalau hidup di kota besar, kemacetan di kota besar, tekanan-tekanan kehidupan, itu akan membentuk psikologi si orang tua yang akan berdampak perlakuan orang tua kepada si anak. Nah, ini yang akan membentuk inner child si anak. Berarti memang isu tentang inner child ini bukan isu sembarangan ya? Iya, betul dong. Karena tadi akan mempengaruhi di masa youth-nya, masa dewasanya, masa Benar. tuanya ya. Iya. Kita tanya dulu dari brother kita, kayaknya dia udah banyak-banyak ngetik nih. Iya. Dari tadi kayaknya pada saat kita lagi ngobrol, dia udah ngetik banyak nih quote-quote tentang inner child. Iya. Sebelum nanti kita masuk ke persoalan how to-nya menyelesaikan orang yang sudah dewasa yang inner child-nya rusak, bisa kita katakan gambar dirinya waktu kecil rusak, Iya. terekam potret kehidupannya sampai dia dewasa. Tapi kita bicara dulu soal dampak dari inner child itulah. Iya. Brother sendiri melihat inner child itu punya ini nggak? Punya wawasan atau punya pandangan angle soal inner child nggak? Terkait inner child? Atau brother gimana? Masa kecilnya bahagia nggak? Weh, kalau kau lihat aku gimana Le? Ini terlalu bahagia. Kelihatan dari pipinya makin tembem ya. Terlalu bahagia dia. Iya. Ada isu tentang inner child yang bisa brother sorotin? Pertama-tama ya, setelah saya cari tahu tentang deskripsi dari inner child Ya. dengan berbagai macam literatur yang ada, kesimpulannya begini dulu, bahwa inner child itu adalah sesuatu yang berbahaya. Berbahaya bagi masa depan anak. Ketika dia nanti sudah dewasa, itu akan membentuk satu kepribadian anak yang bisa merusak kehidupan dia di masa yang akan datang. Oke. Khususnya dalam hal ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Satu dengan yang lainnya. Ya, Ah. begitu. Jadi orang tua harus memahami itu sehingga dia bisa aware. Kita sedang mengedukasi orang tua Ya. nih. Orang-orang tua dengarkan. Karena gini, jangan hanya sekedar kita terfokus kepada si anaknya, gitu loh. Tadi kan yang disampaikan oleh Pastor Mario itu kan terkait dengan apa yang dirasakan oleh anak. Ya, Misalnya perilaku dari orang tua, bagaimana orang tua membesarkan dia, bagaimana orang tua mengarahkan anaknya, bagaimana orang tua ketika melihat anaknya salah, ya kan melakukan satu kesalahan, ya kan bagaimana orang tua mengarahkan anaknya dalam pergaulan sehari-harinya. Jadi yang intens dalam membentuk anaknya itu orang tua. Oke. Nah, jadi saya mungkin kalau bicara tentang apa ya, lebih menyorot ya, kalau bicara tentang poin yang penting untuk disorot, saya lebih menyorot peran orang tua justru. Peran Ya? orang tua ya. Nah, Oke. Karena ya kita sudah sama-sama tahu lah bahwa inner child ya, bagaimana si anak masih mewarisi sifat buruk yang tidak pernah diselesaikan sebelumnya gitu loh. Oleh orang tua. Oleh orang tua, bahkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri, betul. Gitu loh. Karena yang apa ya, kita nggak bisa, memang begini, orang tua punya peran besar. Tapi nggak bisa anak melulu menyalahkan orang tua. Ya, betul. Karena di zaman sekarang ini kan ya ada banyak cara atau ada banyak hal yang bisa men-trigger kita untuk berubah. Ya kan? Makanya jangan melulu orang tua yang salahkan. Ya kita juga bisa salah kalau kita
masuk kepada pergaulan yang salah. Ya. Sudah rusak cara kita dibesarkan oleh orang tua, rusak pula pergaulan kita, komunitas kita. Berarti kita juga ikut andil untuk merusak diri kita. Jadi kita doing nothing gitu loh. Kita tidak berbuat sesuatu yang bisa memperbaiki diri kita. Ya, betul. Ya. Nah, apalagi kalau kita ini kan adalah orang yang jago menyalahkan orang. Itu kan natur dari orang berdosa kan? Ya. Senangnya menunjuk orang lain yang bersalah. Saya senang gini, Le. Jadi ada satu konten yang saya lihat. Apakah ini based on true story? Saya nggak tahu. Bagaimana seorang anak pada akhirnya dijatuhkan vonis hukuman mati. Dan dia tidak menyalahkan siapapun. Menarik nih. Dia tidak menyalahkan vonis hukum dari hakim. Dia tidak menyalahkan siapapun. Yang disalahkannya adalah mamanya. Loh, kan itu jadi tanda tanya kan? Kok bisa? Kok jadi mamanya pula? Kau yang berbuat, kau yang nyalakan mamamu. Nah, ternyata begini, karena dari kecil dia sering melakukan kejahatan, kesalahan demi kesalahan, kejahatan demi kejahatan, tapi tidak pernah orang tuanya memprotes. Tidak pernah orang tuanya mengingatkan, melarang. Nah, ini juga itu ada pembahasan-pembahasan tentang mami yang baik. Mami yang baik itu justru bisa menciderai masa depan anak. Kan mama baik ya, mama baik, anaknya salah juga di apa ya, tetap tidak pernah diberikan hukum gitu, aturan-aturan. Jadi diterima aja dia salah, pokoknya oke, nggak pernah ditegur kesalahannya. Jadi dengan bahasa lain, sesuatu yang kita pandang baik belum tentu baik. Belum tentu baik, benar. Misalnya begini, ya kan, memberi es krim itu baik. Tapi kalau anak lagi batuk, mau dia merengek, meronta-ronta, sambil guling-guling minta es krim. Kalau dia batuk, orang tuanya menyelamatkan anaknya dengan tidak mengasih es krim ketika dia minta es krim. Gitu loh. Jadi semuanya itu ada momennya. Ada momennya atau konteksnya gitu loh. Ya, sesuatu yang baik yang kita lakukan terhadap, ya ini kan masalah kebaikan. Sesuatu yang baik yang kita lakukan itu harus kita tempatkan pada konteksnya, pada porsinya. Kebaikan yang wajar, peringatan yang wajar gitu kan, hukuman yang wajar. Iya. Itulah cara orang tua harusnya membentuk anaknya kan begitu. Iya. Ini menarik sekali, benar. Jadi kalau dari aku sih begitu, benar. Aku masih mau memperdalam sedikit di segmen ini terkait dengan dampak dari inner child itu. Kategori-kategorinya apa saja, Bang? Kalau bicara dampak dari inner child itu, mungkin salah satunya aku ada catatan di sini. Mungkin Bang Mario bisa tambahkan. Salah satu dampaknya itu kan yang menarik adalah gini, ada perasaan takut ditolak dan diabaikan. Itu salah satu tuh dampaknya. Lu bisa tambahkan nggak? Karena inner child itu supaya kita bisa mendeteksi atau kita bisa memitigasi atau sekaligus kita bisa mengubah nih pola kita tadi kalau brother ini menyoroti orang tuanya supaya benar gitu cara mendidiknya. Atau kalau kita udah dewasa nih, kita juga bisa melihat diri kita. Jangan-jangan dalam diri kita ada inner child yang belum sembuh, belum diselesaikan begitu ya. Boleh apa-apa saja tuh, Bang? Ya bisa juga mendapati diri selalu merasa bersalah gitu. Iya lagi kalau kata anak-anak sekarang, iya lagi. Mudah merasa bersalah gitu. Aku dulu begitu. Ya, begitu ya. Lalu self confidence-nya rendah, nggak percaya diri loh. Minder, malu. Ketemu orang aja malu gitu. Yang bersama dengan takut ditolak tadi. Nah itu dia. Nah jadi banyak sekali merasa insecure. Nggak nyaman gitu berada di tengah-tengah keramaian, nggak nyaman dia. Karena kenapa? Nilai dirinya dia rasa dia rendah. Gitu. Nah, atau sebaliknya gitu loh. Harus diakui, pengen diakui. Nah, selalu begitu kan, apa yang dia buat harus dapat jempol gitu lah ya. Itu juga jadi masalah. Betul sekali. Bahkan di gereja juga ada gitu loh. Misalnya dia buat sesuatu yang baik gitu loh. Kalau nggak diapresiasi oleh gereja, oleh gembala, misalnya dia memberi banyak gitu loh, tapi nggak disebutkan namanya, jadi masalah. Drama dia, tantrum dia kan. Itu berhala pengakuan. Betul. Nah itu juga berbahaya. Nah kita jadi bahasa Kristennya jadi itu dia, bahasa rohaninya membentuk berhala di dalam diri. Oke, tahan sampai situ. Kita sampai di berhala dulu. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya.